Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Perkenalkan nama saya Muhammad Sirfudin dengan NIM 078. Saya Alvin Jatmiko dengan NIM 089. Saya Meteori Nugroho dengan NIM 126. Saya Muhammad Zarkani Amril, NIM 123. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Image Edge Detection Sobel sudah implementasi kernel pixel per pixel pada komputasi paralel. Materi ini membahas bagaimana teknologi komputasi paralel dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pengelolaan citra digital, khususnya dalam deteksi TP suatu objek menggunakan algoritma Sobel yang dijalankan pada GPU melalui teknologi CUDA. Baik, saya akan melalui presentasi ini dengan menjelaskan mengenai pendahuluan serta konsep dasar dari Image Edge Detection. Seiringnya berkembangnya teknologi informasi, pengelolaan citra digital menjadi salah satu bidang yang memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Saat ini gambar digital tidak hanya digunakan sebagai media visual, tetapi juga menjadi sumber informasi yang dapat dianalisis oleh komputer. Setiap gambar digital sebenarnya tersusun atas ribuan bahkan jutaan per pixel. Pixel merupakan elemen terkecil yang menyusun sebuah gambar. Semakin tinggi resolusi gambar, maka semakin banyak pula jumlah pixel yang harus diproses oleh komputer. Permasalahan muncul ketika seluruh pixel tersebut diproses menggunakan CPU. Secara konvensional, CPU umumnya bekerja secara sekuensial atau berurutan. Artinya, setiap pixel diproses satu persatu. Untuk gambar dengan resolusi tinggi, proses ini tentu membutuhkan waktu yang lebih lama karena jumlah data yang harus dihitung lebih sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu mempercepat proses komputasi tersebut. Salah satu solusi yang banyak digunakan saat ini adalah memanfaatkan komputasi paralel menggunakan GPU melalui teknologi CUDA yang dikembangkan oleh NVIDIA. Dengan komputasi paralel, pekerjaan besar dapat dibagi menjadi banyak tugas kecil yang dikerjakan secara bersamaan. Pada kasus pengolahan citra setiap pixel gambar dapat diproses secara paralel, sehingga waktu pemrosesan menjadi jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan CPU secara seksual. Melalui pendekatan ilmiah, algoritma Sobel dapat bekerja lebih efisien dalam melakukan proses deteksi TP pada sebuah gambar. Next. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai Image Edge Detection. Image Edge Detection atau deteksi TP citra merupakan salah satu teknik dasar dalam bidang pengelolaan citra digital. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk membuka batas atau garis TP suatu objek yang dapat di dalam gambar. Suatu TP muncul ketika dapat perubahan intensi, warna, atau tingkat pencerahan yang cukup signifikan antara satu pixel dengan pixel di sekitarnya. Perubahan ini yang kemudian digunakan oleh komputer untuk mengenalkan untuk mampu batas suatu objek. Sebagai contoh, apabila terdapat gambar sebuah mobil dengan latar belakang berwarna putih, maka akan terjadi perubahan intensitas yang cukup besar pada bagian perbatasan antara mobil dan latar belakang tersebut. Bagian itu adalah yang dideteksi sebagai edge atau TP. Proses edge detection ini memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang teknologi, misalnya pada computer vision yaitu agar komputer mampu mengenali objek secara otomatis. Selain itu, teknik ini juga digunakan dalam sistem deteksi objek, pengenalan wajah atau face recognition, serta pada analisis citra medis dan citra selfish, atau membantu proses identifikasi objek dengan lebih akurat. Karena pentingnya proses deteksi TP tersebut, dibutuhkan algoritma yang mampu menghasilkan hasil deteksi yang baik, sekaligus memiliki waktu pemrosesan yang cepat. Salah satu algoritma yang paling banyak digunakan adalah algoritma Sobel, yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai pendahuluan serta pengertian Image Edge Detection. Selanjutnya, materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alvin, yang menjelaskan mengenai metode Sobel Edge Detection serta permasalahan pemrosesan konvensional. Terima kasih. Oke, terima kasih Sarip. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode Sobel Edge Detection. Setelah kita memahami apa itu edge detection, langkah berikutnya adalah mengetahui bagaimana
komputer dapat mendeteksi tepi pada sebuah gambar. Salah satu algoritma yang paling banyak digunakan adalah algoritma Sobel. Metode Sobel merupakan algoritma deteksi tepi yang bekerja dengan cara menghitung perubahan intensitas pada setiap piksel gambar. Perubahan intensitas ini disebut sebagai gradient, yaitu perubahan nilai kecerahan antar satu piksel dengan piksel lain di sekitarnya. Dalam prosesnya, algoritma Sobel menggunakan dua buah kernel atau fitur konvolusi, yaitu kernel GX dan kernel GY. Kernel GX berfungsi untuk mendeteksi perubahan intensitas pada arah horizontal. Dengan kata lain, kernel ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan nilai piksel dari arah kiri dan kanan. Setelah kernel GY digunakan untuk mendeteksi perubahan intensitas pada arah vertikal, yaitu perubahan nilai piksel dari arah atas ke bawah. Setelah kedua kernel tersebut melakukan perhitungan, hasilnya kemudian digabungkan untuk memperoleh nilai grade aktif. Nilai grade ini yang menunjukkan seberapa kuat suatu tepi pada piksel tersebut. Secara matematis, nilai gradient dapat dihitung menggunakan rumus G sama dengan akar kuadrat dari GX kuadrat ditambah GY kuadrat, di mana G adalah nilai grade akhir, GX adalah hasil perhitungan arah horizontal, dan GY adalah hasil perhitungan arah vertikal. Semakin besar nilai grade yang diperoleh, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa piksel tersebut merupakan bagian dari tepi suatu objek. Karena kemampuannya dapat mendeteksi perubahan intensitas dengan cukup akurat, metode Sobel masih banyak digunakan hingga saat ini pada berbagai aplikasi pengelolaan citra digital seperti sistem pengenalan objek, computer vision, analisis citra medis, hingga pengolahan citra satelit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan pemrosesan konvensional. Meskipun algoritma Sobel memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mendeteksi tepi gambar, proses perhitungan memiliki tantangan tersendiri, terutama ketika digunakan pada gambar yang berukuran besar. Pada proses konvensional menggunakan CPU, setiap piksel diproses secara sekuensial atau satu persatu. Hal ini berarti CPU harus menghitung nilai setiap piksel secara berurutan sebelum berpindah ke piksel berikutnya. Sebagai contoh, apabila sebuah gambar memiliki resolusi 1920 kali 1080 piksel, maka terdapat lebih dari 20 juta piksel yang harus diproses. Setiap piksel memerlukan perhitungan menggunakan kernel Sobel, sehingga total operasi yang dilakukan menjadi sangat banyak. Akibat waktu pemrosesan akan semakin lama, terutama ketika sistem harus memproses banyak gambar atau bahkan video secara real time. Selain itu, kemampuan CPU juga dibatasi oleh jumlah inti pemrosesan yang relatif lebih sedikit dibandingkan GPU. Oleh karena itu, pendekatan pemrosesan secara berurutan menjadi kurang efisien untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi. Permasalahan inilah yang kemudian melatar belakangi penggunaan komputasi paralel, yaitu membagi pekerjaan ke beberapa thread atau sebuah piksel dapat diproses secara bersamaan dengan memanfaatkan GPU melalui teknologi CUDA. Proses deteksi tepi menggunakan algoritma Sobel dapat dilakukan jauh lebih cepat dibanding pemrosesan konvensional menggunakan CPU. Demikian penjelasan dari saya, metode Sobel Edge Detection dan permasalahan pemrosesan konvensional. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya Medi yang akan menjelaskan mengenai CUDA, komputasi paralel, serta komputasi paralel per piksel. Baik, terima kasih Alvin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai CUDA. Ada komputasi inti dari materi yang kami bahas.
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pemrosesan menggunakan CPU memiliki keterbatasan karena bekerja secara berurutan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut digunakan teknologi CUDA atau Compute Unified Device Architecture. CUDA merupakan platform sekaligus model pemrograman yang dikembangkan oleh NVIDIA agar GPU tidak hanya digunakan untuk menampilkan grafis, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai perhitungan komputasi yang kompleks. Berbeda dengan CPU yang umumnya memiliki jumlah inti atau core yang relatif sedikit. GPU memiliki ratusan hingga ribuan core yang dirancang untuk menjalankan banyak proses secara bersamaan. Oleh karena itu, GPU sangat cocok digunakan dalam komputasi paralel, terutama pada aplikasi yang membutuhkan perhitungan dalam jumlah besar, seperti pengolahan citra, kecerdasan buatan, atau artificial intelligence, simulasi ilmiah, hingga mesin learning. Dalam CUDA terdapat 3 komponen utama, yaitu thread, block, dan grid. Pertama, thread merupakan unit eksekusi terkecil pada implementasi Sobel CUDA. Satu thread bertugas memproses 1 piksel gambar. Kedua, blok yaitu sekumpulan thread yang bekerja bersama dan dapat saling berkomunikasi melalui shared memory di dalam GPU. Ketika grid yaitu kumpulan dari beberapa blok yang digunakan untuk mencakup seluruh area gambar sehingga semua piksel dapat diproses. Hubungan ketiga komponen tersebut dapat dianalogikan seperti sebuah kelas. Jika setiap siswa diibaratkan sebagai thread, maka satu ruang kelas merupakan blok, sedangkan seluruh kelas dalam satu sekolah dapat dianalogikan sebagai grid. Dengan pembagian tersebut, pekerjaan dapat dilakukan secara bersamaan dan lebih efisien. Inilah yang menjadi dasar konsep komputasi paralel pada CUDA. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai kernel paralel per pixel yang merupakan inti implementasi algoritma Sobel menggunakan CUDA. Dalam CUDA, kernel adalah sebuah fungsi yang dijalankan oleh GPU secara paralel. Ketika kernel dijalankan, GPU akan membuat banyak thread secara otomatis sesuai dengan jumlah yang akan diproses. Pada implementasi image edge detection Sobel, setiap pixel pada gambar akan diberikan kepada satu thread GPU. Artinya apabila sebuah gambar memiliki 1 juta piksel, maka GPU dapat menjalankan tugas hingga 1 juta thread sesuai konfigurasi program. Setiap thread akan bekerja secara independen untuk menghitung nilai Sobel pada piksel menjadi tanggung jawabnya. Setiap thread melakukan langkah-langkah yang sama, yaitu mengambil nilai piksel di sekitarnya, kemudian menghitung gradient menggunakan kernel GX dan GY. Setelah itu menentukan nilai kekuatan tepi atau edge pada piksel tersebut. Karena seluruh thread bekerja secara bersamaan, proses yang sebelumnya membutuhkan waktu lama dapat diselesaikan jauh lebih cepat dibandingkan pemrosesan secara berurutan menggunakan CPU. Konsep inilah yang disebut sebagai kernel paralel per pixel, yaitu setiap pixel diproses secara paralel oleh thread yang berbeda. Jika kita melihat ilustrasi pada slide, terlihat bahwa pixel 1 diproses oleh thread 1, pixel 2 diproses oleh thread 2, dan pixel 3 diproses oleh thread 3. Walaupun contoh pada slide hanya menampilkan 3 pixel, pada implementasi sebenarnya GPU dapat menjalankan ribuan bahkan jutaan thread secara bersamaan, tergantung spesifikasinya perangkat keras yang digunakan. Melalui mekanisme ini, beban kerja yang sebelumnya ditangani oleh satu prosesor dibagi menjadi banyak thread
sehingga waktu komputasi menjadi lebih singkat. Hal inilah yang menjadikan CUDA sebagai salah satu teknologi yang sangat efektif dalam penerapan komputasi paralel. Demikian penjelasan dari saya mengenai CUDA, komputasi paralel, dan kernel paralel per pixel. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh kami Amril yang akan menjelaskan mengenai alur kerja software CUDA, kelebihan dan kekurangannya, serta kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Medi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur kerja image edge discussion menggunakan metode Sobel dengan CUDA. Secara umum, proses ini terdiri dari beberapa tahapan yang saling berhubungan hingga menghasilkan gambar yang telah melalui proses deteksi tepi. Tahapan pertama adalah input image, yaitu gambar yang akan diproses dimasukkan ke dalam sistem. Gambar tersebut dapat berupa foto, citra digital, maupun frame dari sebuah video. Tahapan kedua, transfer data ke GPU. Pada tahap ini, data gambar yang sebelumnya berada di memori utama atau host, yaitu CPU, dipindahkan ke memori GPU untuk atau device. Proses ini diperlukan karena seluruh proses komputasi paralel akan dijalankan oleh GPU. Setelah data berhasil dipindahkan, masuk ke tahap ketiga, yaitu CUDA Sobel kernel. Pada tahap ini, GPU menjalankan kernel CUDA yang berisi algoritma Sobel. Karena kernel tersebut kemudian akan membuat banyak thread yang bekerja secara bersamaan. Tahapan keempat adalah parallel pixel processing. Pada tahap proses ini, setiap thread bertanggung jawab menghitung satu pixel gambar menggunakan kernel Sobel GX dan GY. Karena semua thread bekerja secara paralel, maka seluruh pixel dapat diproses dalam waktu yang hampir bersamaan. Setelah semua proses selesai, diperoleh edge discussion result, yaitu gambar hasil deteksi tepi yang kemudian dikirim kembali ke CPU untuk ditampilkan kepada pengguna. Dengan alur kerja tersebut, proses yang sebelumnya dilakukan secara beruntun dapat diselesaikan dengan lebih cepat berkat penerapan komputasi paralel menggunakan GPU. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari implementasi Sobel menggunakan CUDA. Beberapa kelebihan yang dimiliki antara lain: pertama, proses pengolahan gambar menjadi jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan CPU karena GPU mampu menjalankan ribuan threads secara bersamaan. Kedua, metode ini sangat efisien untuk memproses gambar dengan resolusi tinggi maupun data dalam jumlah besar. Ketiga, kemampuan komputasi paralel GPU dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga waktu eksekusi menjadi lebih singkat dan performa sistem meningkat. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, implementasi ini memerlukan perangkat keras berupa GPU yang mendukung teknologi CUDA, sehingga tidak semua komputer dapat menjalankannya. Kedua, proses pemrogramannya lebih kompleks dibandingkan pemrograman biasa karena programmer harus memahami konsep thread, block, grid, serta manajemen memori GPU. Ketiga, terdapat overhead transfer data antara CPU dan GPU, artinya data harus dipindahkan terlebih dahulu ke GPU sebelum diproses. Kemudian hasilnya dikembalikan lagi ke CPU. Apabila ukuran data kecil, proses transfer ini terkadang dapat mengurangi keuntungan dari komputasi paralel. Oleh karena itu, pengguna CUDA akan memberikan hasil yang paling optimal ketika digunakan untuk data berukuran besar dan membutuhkan banyak proses komputasi. Next slide. Kesimpulan,
kesimpulannya dapat kami simpulkan bahwa image age description merupakan teknik yang digunakan untuk mendeteksi batas atau tepi suatu objek pada gambar digital. Salah satu algoritma yang banyak digunakan untuk melakukan proses tersebut adalah algoritma Sobel yang bekerja dengan menghitung perubahan intensitas piksel menggunakan kernel GX dan GY. Agar proses perhitungan menjadi lebih cepat digunakan teknologi CUDA yang memanfaatkan kemampuan GPU dalam melakukan komputasi paralel. Melalui konsep kernel paralel per pixel, setiap pixel diproses oleh threads GPU yang berbeda sehingga ribuan bahkan jutaan pixel dapat dihitung secara bersamaan. Dengan demikian, waktu pemroses menjadi lebih singkat dan efisien dibandingkan pemrosesan secara sekuensial menggunakan CPU. Materi ini menunjukkan bahwa penerapan komputasi paralel memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan performa pengolahan citra digital, khususnya pada proses image age description menggunakan metode Sobel. Demikian presentasi dari kelompok 7 mengenai image age description Sobel CUDA, implementasi kernel paralel per pixel pada komputasi paralel. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen serta teman-teman yang meluangkan waktu untuk menyimak presentasi kami. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang kami sajikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.